sebelum gue mulai materinya, gue mau menunjukkan dulu ya achievement nih yang gue udah dapet dari Meta Ads gitu, supaya kalian ya sedikit banyak kenal lah sama gue gitu ya. Nah, ini adalah achievement yang gue dapatkan dari Meta Ads ya. Yang pertama, gue pernah generate revenue itu sekitar 680 juta periode Juli, Agustus, September, 3 bulan di 2023 dengan net profit itu bisa 20%. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi itu yang nomor satu, gue main produk fisik waktu itu di tahun 2023. Kemudian yang kedua, gue juga pernah berhasil generate revenue itu kurang lebih sekitar 486 juta periode Februari, Maret, April 2024 dengan net profit yang sama 20%, sekitar 20%. Cuman Februari, April ini produk gue sendiri, produk digital. Kalau sebelumnya itu gue pegang kerjasama sama temen. Nah, kalau yang kedua ini beneran profit dari produk digital gue sendiri. Itu tahun 2024 bersihnya sekitar 20% juga. Nah, terakhir juga gue juga nggak tahu kenapa ini profitnya hampir 20% semua. Nah, eh, yang ketiga, gue berhasil generate revenue sekitar 118 juta dalam satu bulan, Oktober 2024. Sama net profitnya 20%, ya lumayan lah ya, 20 juta gitu kan, 20 juta lebih gitu. Buat jajan lumayan lah. Nah, kemudian ya ini ada buktinya, waktu gue jualan produk fisik, itu gue di bulan 16 di tanggal 16 Juli 2023 ya sampai 16 September 2023 ini gue sortir, sorry, ini ya dua tanggalnya 16 Juli sampai 16 September 2023. Nah, ini gue dapat 7.525 pengiriman nih. Nah, ini paket-paketnya tuh tiap hari segini, bisa lebih juga biasanya segini tapi. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada laporan keuangannya. Ini ada COD yang terrekonsiliasi itu sekitar 607 juta dan ada yang return 65 juta. Tuh, kalian bisa lihat di sini nilai pencairannya itu ada sekitar berapa? 531 juta. Nah, itu waktu gue main produk fisik. Kemudian produk digital itu di tahun 2024, Februari 2024 sampai April 2024, dari dua produk kalau nggak salah, ini gue bisa dapat omset 452 juta. Enggak, 486 juta, karena ini yang unpaid revenue ini mereka itu transfernya via rekening gitu. Kalau yang ini dia pakai e-payment. Nah, ini ada total ordernya itu 9.672 dan yang beneran bayar itu ada sekitar 7.070 orang dengan rasionya 73%. Ini Februari dan April, Februari sampai April 2024. Nah, kalau ini ada di materi studi kasus terbaru gua, yaitu ini gue dapat sekitar 282 juta ya revenue-nya. Ini dalam waktu 3 bulan juga. 2 bulan ini, September dan Oktober ya. Ini adalah dashboard dari Scalef.id. Nah, ini dari satu produk, kalau ini dari satu produk. Produknya cuma template Canva waktu itu. Nah, udah gue buka juga di materi kelas gue. Kalau yang penasaran, kalian nanti bisa bisa lihat linknya aja di bawah deskripsi video ini ya, kalau kalian mau studi kasusnya juga gitu. Jadi di dalam studi kasusnya tuh gue ngebongkar cara gimana gue riset produk, terus membuat produk, terus menentukan harga jual, membuat halaman penawaran, kemudian cara gue testing, kreatif iklan, itu semua gue buka. Sama total pengeluaran iklan gue juga buka di situ. Sama ada lagi strategi beriklan gue dan strategi scaling campaign Meta Ads gue, di situ gue juga buka. Nah, oh ya, ini waktu gue jualan di order online, ini juga salah satu buktinya. Gue dapat penghargaan plakat dari order online. Nah, sayang ya kalau Scalef itu dia belum ada plakat kayak gini. Terus gue juga lagi gue lagi pengen nungguin plakat dari Link ID nih, karena akun gue tuh sebenarnya udah jadi silver dalam waktu 1 bulan doang. Gue udah capai 100 juta di Link ID gitu. Nah, karena ini gue juga udah berhasil capai hampir 250 juta ya omsetnya. Ini gue lagi nunggu plakat dari Link ID gitu. Oke, langsung sekarang kita bahas materinya. Nah, di sini gue mau
bahas gimana sih struktur campaign yang benar gitu, bukan gimana ya, struktur campaign yang benar untuk dipakai sama pemula gitu. Nah, terus juga bagaimana cara gue testing kreatif dan scaling budget iklan gitu. Oke, dan gue nggak mau bilang cara gue ini paling benar gitu ya, atau cara orang lain itu salah gitu. Ini cuma cara yang gue pakai selama gue menghasilkan omset-omset tadi, revenue tadi gitu. Jadi gue akan bongkar yang gue pakai gitu, yang menurut gue efektif gitu. Oke, langsung aja. Nah, struktur campaign yang gue pakai untuk melakukan testing di Meta Ads itu biasanya gue pakai kayak gini. Jadi strukturnya tuh simple banget. Satu campaign, satu adset. Nah, terus di dalam adset itu ada berapa? Ada 1 sampai 5 variasi iklan gitu. Tapi testingnya, konsepnya itu satu konsep doang gitu. Misalkan konsep video talking head gitu, atau konsep video influencer gitu yang kalian bayar untuk promosikan video kalian gitu, atau konsep before dan after gitu, sebelum dan sesudah pemakaian produk kalian gitu. Misalkan konsep before after A, kemudian iklannya ada 3 nih, berarti before and after A, kemudian variasi A gitu kan. Terus yang iklan keduanya sama before after A, variasi B gitu. Before dan after karena sama konsep A, variasi B gitu. Terus iklan ketiga masih sama konsepnya, before dan after, kemudian variasi C gitu ya. Misalkan before and after yang iklan satu, iklan pertama itu misalnya before after tapi modelnya itu perempuan nggak pakai kerudung, itu variasi A misalkan. Terus iklan kedua konsep before after uh, modelnya pakai kerudung gitu, itu variasi B. Kemudian iklan 3 konsep before after, kemudian modelnya itu kulitnya sawo mateng misalnya, nggak yang putih. Nah, itu variasi C gitu. Nah, jadi itu buat tes tuh, misalkan budget kalian cuman ada 100.000 gitu ya, atau di bawah 100.000. Nah, itu gue lebih saranin kalian pakai struktur iklan ini. Jadi kalian pakai satu campaign, satu adset, dan 3 sampai 5 kreatif. Fungsinya apa? Supaya budget kalian itu terfokus dalam satu adset gitu. Jadi Meta bisa mengumpulkan event yang kalian targetkan atau kalian ingin optimize gitu, itu ada di satu adset. Jadi budgetnya nggak kemana-mana. Kalau ada lebih dari satu kan budgetnya akan terbagi kan. Nah, kalau kalian cuma punya 100.000, mendingan pakai struktur 3 sampai 5 kreatif isinya gitu. Satu campaign, satu adset, dan 3 sampai 5 ads itu. Nah, kalau udah jalan, kalian harus tunggu dulu 5 sampai 7 hari. Karena kenapa? Karena ya tunggu campaign kalian tuh optimize gitu kan, nge-reach audience, terus dapat lebih banyak impresi, kemudian data kliknya lebih banyak, terus juga kalian bisa melihatlah performa 5 sampai 7 hari dulu gitu. Jangan baru 1-2 hari udah langsung di take down gitu iklannya, karena ya menurut gue itu datanya masih belum cukup gitu. Kalau gue mainnya di 5 sampai 7 hari gitu. Sebenarnya kalau Meta itu nyaranin setiap kreatif atau setiap kreatifnya tuh mencapai 8.000 impresi gitu. Nah, kalau gue ya kadang di 4.000 gitu udah gue lihat gitu. Baru gue evaluasi gitu. Nah, tapi kalau hari 5 sampai 7 hari lah, cobalah tahan dulu gitu. Kalau misalkan lu nggak punya budget, atau budget lu terbatas, misalkan kalau lu produk digital lu 100.000 gitu ya, ya udah, kalau testing, kalau lu lu bisa pakai budget nggak bener-bener hari itu langsung 100.000, tapi 50 pun nggak apa-apa menurut gua. 50 sampai 70 gitu, yang penting lu bisa running lebih lama gitu, bisa running 5 sampai 7 hari. Nah, gini aja sih sebenarnya strukturnya itu dari 2023. Kalau testing gua selalu kayak gini. Nah, misalkan testing pertama kalian nih, adset yang pertama kalian buat itu belum berhasil gitu ya. Nanti ketika udah evaluasi, ya udah, kalau ini belum berhasil, matiin aja, duplikat, bikin batch baru ya kan, adset baru dengan 3 kreatif yang berbeda lagi, testing lagi gitu. Simple. Oke, kreatif testing. Nah, sekarang setelah kalian jalankan iklan kalian harus gimana sih bang untuk melihat iklan mana yang
bagus gitu, atau iklan mana yang winning gitu kalau kalau bahasa kita. Nah, biasanya gue melihat pengirimannya dulu dari deliverynya gitu. Apakah iklan lo berhasil mendapatkan anggaran atau budget spend dari budget yang kalian tentukan gitu. Misalkan ada 3 iklan nih, A, B, sama C gitu kan. Nah, setelah 5 sampai 7 hari, kalian mesti lihat nih, misalkan budget kalian 100.000. Nah, ini budgetnya tuh nge-spend kemana? Ke kreatif A, kreatif B, apa kreatif C gitu. Nah, kalau ada iklan yang dominan, misalkan kreatif A, dia lebih dominan gitu kan, mendapatkan banyak spend. Nah, itu udah masuk kriteria pertama gitu. Nah, selain anggaran atau mendominasi dari konten yang lain, dia harus mendapatkan cost per result atau biaya per hasil di bawah dari target kalian atau KPI kalian gitu. Misalkan kalian jualan produk digital 99.000. Kan berarti kan marginnya kan 99.000 kan, karena nggak ada biaya produksi. Nah, berarti misalkan target kalian itu 50.000. Nah, kalau dari kreatif testingnya ada yang mendapatkan budget spend dan CPR di bawah 50.000, udah itu berarti winning. Nah, lihat lagi dompet kalian, apakah ketika kalian jalankan dengan CPR seperti itu, uang kalian nambah apa enggak gitu, profit enggak, masuk enggak ke kalian gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan jawabannya mendapatkan anggaran, kalian bisa lanjutkan ke langkah kedua gitu. Kalau nggak dapat anggaran, ya berarti dia kurang bagus, kalian bisa testing dengan konten yang lain. Nah, yang kedua, kalian juga mesti melihat volume profit kalian atau profit volume. Nah, itu tadi maksudnya tuh selain dari kreatifnya itu mendapatkan spend, dia juga harus mendatangkan profit gitu. Jadi nggak cuma nge-spend, tapi harus profit. Karena nanti kalian akan mendapati iklan kalian itu ada yang dapat spend, dia mendominasi, tapi CPR-nya tinggi gitu. Nah, itu bahaya, bukan bahaya, maksudnya ya kan kalian rugi kan kalau CPR-nya di 100.000 misalkan, itu kan BEP, atau misalkan CPR-nya 150.000 gitu, padahal produk kalian tuh harganya 100.000 gitu kan. Nah, itu kan kalian boncos kan gitu. Jadi simpel aja kalau gue menilainya itu, menilai testing iklan gue itu setelah gue launching, gue tunggu 5 sampai 7 hari. Setelah menunggu 5 sampai 7 hari, gue akan lihat kreatif iklan mana yang dominan dapat spend, sama apakah kreatif itu mendatangkan profit buat gue. Udah gitu doang, udah pokoknya titik, kayak gitu, simple. Kalau misalkan nggak kayak gitu, berarti gue nggak anggap winner. Gue akan melakukan tes yang baru, konsep iklan baru kah, atau penawarannya dulu gue bagusin gitu. Pokoknya gue evaluasi dulu. Setelah gue evaluasi, gue akan bikin hipotesis baru, kemudian gue akan bikin kreatif iklan baru, kemudian gue akan testing lagi sampai benar-benar dapat kreatif iklan yang di bawah target cost gue gitu. Nah, kemudian scaling gitu. Terus bang, kalau misalnya gue udah dapet nih bang kreatif iklan yang winning gitu, yang nge-spend gitu, terus dia juga CPR-nya di bawah rata-rata gitu, di bawah target cost, gimana nih bang scalingnya gitu. Nah, sebenarnya scaling itu kan intinya tuh supaya kalian bisa mendapatkan penjualan dan mendapatkan profit lebih besar dengan lebih cepat gitu kalau menurut gue ya. Karena kalau kita naikin budget kan biasanya pembelian juga akan lebih banyak gitu. Pengennya kayak gitu gitu. Tujuan dari scaling tuh. Misalkan tadinya sehari cuma 10, kita pengen dapat lebih gitu. Pengen sehari tuh dapat 20 penjualan gitu. Dan kita tadinya pengen dapat profit 100, sekarang kita pengen dapat profit sehari 300 gitu. Nah, inilah itulah tujuan dari yang namanya scaling. Nah, simpelnya kalau di Meta Ads, scaling itu cuman nambahin budget aja udah. Cuman ada teknisnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian scaling, itu kita targetnya tuh lebih banyak profit yang masuk ke kantong kita gitu. Jadi kenapa? Karena kalau profitnya masuk lebih tebal, kita akan bisa memutarkan lagi uangnya ke dalam iklan kita gitu. Jadi bisa menggulung terus menjadi lebih besar setiap harinya. Nah, sorry, ini di sini ada minggu satu terus naik 20%. Nah, kalau minggu satu, iya benar, gue seperti ini. Pertama gue testing misalkan 100.000 di minggu pertama, 5 sampai 7 hari. Misalkan gue dapat winning nih di minggu pertama. Oke. Nah, setelah ketika hari 8 itu gue naikin budgetnya 20% gitu. 120.000. Ini teknik vertikal. Jadi scaling itu ada dua. Yang satu vertikal, yang satu horizontal. Nah, yang gue jelasin ini teknik vertikal, di mana kalian menambahkan budget, presentasi budget itu di campaign yang sedang berjalan gitu.
Misalkan tadi 100.000. Nah, ketika hari ke-8 ya udah naikin 20% karena cuan nih, misalkan minggu pertama kalian naikin 20% gitu. Nah, selanjutnya nggak perlu nunggu seminggu sebenarnya. Kalau gua biasanya kalau tiap hari, misalkan kemarin ya, gua ngeliat data kemarin itu KPI-nya masuk, besoknya gua langsung naikin lagi 20%. Tapi syaratnya target cost-nya atau target per hasilnya harus masuk KPI gua gitu. Jadi misalkan nih hari Rabu, hari Selasa KPI targetnya dapat, hari Rabunya gua naikin. Hari Rabu dapat lagi KPI-nya, hari Kamis gua naikin 20%, tapi jangan lebih dari 20%. Udah gitu doang simpelnya. Selanjutnya scaling, mengubah kreatif yang winning menjadi volume lebih besar, atau kreatif kalian itu yang udah winning tadinya penjualannya cuma 2, terus sekarang kita naikin budgetnya jadi 4, jadi 6. Oke, kemudian cara melakukan scaling dengan benar. Gimana cara melakukan scaling dengan benar? Itu biasanya pertama lihat lagi konfirmasi iklan kalian apakah mendapatkan spend yang dominan, kemudian evaluasi apakah iklan tersebut mendapatkan cost per result atau cost per hasil, biaya per hasil itu sesuai dengan target beriklan kalian. Yang kedua, naikin anggaran maksimal 20% gitu per hari. Kalau target hari kemarin itu sesuai dengan KPI kalian. Terus yang ketiga itu pantau profitnya. Jadi ketika naikin budget itu yang kalian lihat di akhir hari apakah profitnya juga naik atau enggak gitu. Jadi bukan dari ROAS kalau gue biasanya. Yang penting kalau gue uang di kitanya gitu naik apa enggak gitu. Kemudian yang keempat itu tahu kapan harus berhenti. Ketika profit berhenti meningkat meski budget naik, itu tandanya kalian harus menemukan kreatif winning baru gitu. Jadi ketika udah stagnan, profit yang gak naik, ketika budgetnya ikutan naik, nah ini berarti harus ada yang kalian lakukan nih. Kalian harus testing iklan baru supaya bisa naik lagi profitnya. Oke, ini adalah gambaran dari yang biasa gue lakukan dalam proses scaling. Nah, kalau ini biasa tuh gue cuma pakai satu campaign scaling. Yang gue pakai itu CBO. CBO itu campaign yang budgetnya kalian taruh di level campaign, bukan di level ad set gitu. Nah itu bilangnya CBO. Nah, gue biasanya ngelihat apakah KPI kemarin itu dapat target yang gue mau. Kalau memang mencapai target, kalau jawabannya iya, tinggal gue tambah 20% di budgetnya. Kalau jawabannya enggak, gue akan tunggu selama 3 hari gitu. Nah di hari keempat akan gue lihat lagi gitu, apakah KPI kemarin itu target costnya dapat gitu. Kalau misalkan dapat, gue balik lagi ke sini, gue naikin lagi 20%. Tapi kalau misalkan udah 3 hari gitu ya, terus dia nggak capai target terus, itu gue akan kalau jawabannya iya, itu gue akan bertanya lagi ke diri gue, apakah campaign ini sudah berada di titik terendah campaign tersebut gitu. Misalkan awalnya 100.000, terus udah pernah naik nih ke 1 juta gitu. Nah setelah 3 hari dia jelek, kalau udah di titik terendah itu, kalau sudah berarti gue bisa stop atau matiin iklan gue. Tapi kalau misalkan dari 1 juta 3 hari jelek, itu biasanya nggak langsung gue matiin. Kalau kalau belum di titik terendah, gue turunin dulu 20% gitu. Terus gue tunggu lagi 3 hari, kalau bagus lagi ya gue naikin lagi. Tapi kalau misalkan dia jelek terus, ya tunggu 3 hari. Kalau udah lewat 3 hari masih jelek, baru turunin di hari keempatnya gitu. Baru baru kalau dia udah jelek terus selama lebih dari 4 hari, tapi dia budgetnya udah sampai ke 100.000 lagi, ke budget awal lagi, ya udah matiin, nyawanya udah habis bagi gue gitu. Ya segitu aja materi kali ini, semoga bisa mempermudah kalian untuk membuat testing ya, atau melakukan testing dan scaling campaign meta ads. Menurut gue nggak usah ribet-ribet kalau baru mulai. Budgetnya itu nggak usah terlalu besar. Kalau lu jualan produk digital 99.000, kalian bisa mulai dari 50 sampai 100.000 aja cukup. Tapi yang penting kalian bisa menahan testing kalian itu 5 sampai 7 hari supaya kalian bisa dapat lebih banyak data dan kalian bisa memutuskan dengan lebih tepat gitu. Udah gitu aja. Dan oh iya tadi juga untuk strukturnya kalian cuman perlu 1 1 3 sampai 5 gitu. Jadi kreatifnya 3 sampai 5 digabung dalam satu adset, satu campaign cukup. Ya. Scaling juga simple, vertikal naikin 20% budgetnya setiap hari jika KPI hari kemarin terpenuhi gitu. Dan horizontal kalian cukup duplikat ID postingan dari campaign kalian, atau
iklan kalian, ID postnya diambil yang winning-winning, kemudian kalian buat campaign baru dengan budget 2-3 kali lipat dari budget testing. Misalkan budget testing 100.000, kalian berarti scaling horizontalnya itu boleh 200 atau 300.000 langsung. Nah di dalamnya itu kalian pakai sama strukturnya satu iklan winning gitu. Jadi kalau ada 2 iklan winning berarti strukturnya 1-1-2 gitu. Kalau dapat 3 iklan winning berarti campaign scalingnya 1-1-3 gitu. Gitu doang sih, simple. Udah sampai situ aja sih materi gua kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang mau akses dari studi kasus gimana cara gua dapetin 282 juta cuma dalam 60 hari, ya itu kalian bisa lihat studi kasusnya di link yang ada di deskripsi video YouTube gua di bawah ini. Kalian juga bisa join komunitas gua. Caranya ada di link deskripsi juga. Kalian bisa join di situ, nanti bisa tanya jawab langsung sama gua di situ. Gua masih aktif di grup itu, hampir setiap hari gua aktif. Setiap ada pertanyaan tetap gue baca dan sebisa mungkin gue jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.